Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri dari kelas PMT 6A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Multimedia Pembelajaran. Nah, adapun materi yang telah saya buat yaitu tentang kesebangunan sudut-sudut pada materi segitiga-segitiga yang sebangun. Nah, dikatakan dua segitiga yaitu memiliki syarat yang pertama, semua rasio sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, semua sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kesebangunan pada segitiga kita bisa lihat gambar di samping ini. Telah saya buat dengan menggunakan GeoGebra, yaitu dari tiap sisi dan sudutnya harus bersesuaian, sehingga sisi AB itu bersesuaian dengan sisi PQ. Kemudian sisi BC bersesuaian dengan sisi QR, dan terakhir yaitu sisi AC bersesuaian dengan sisi PR. Nah, jadi dikatakan dua segitiga yang sebangun yaitu jika dua segitiga perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama, maka kedua segitiga tersebut dikatakan sebangun. Nah, kita bisa lihat gambar di samping ini, yaitu yang mana ada gambar Monas yang berukuran besar dan Monas yang berukuran kecil. Nah, dari gambar ini, dua bangunan ini walaupun ukurannya kecil, tetapi dia dikatakan sebangun. Nah, di sini ada dua gambar. Kita belum tahu apakah dua gambar ini dikatakan sebangun. Untuk itu kita mencari dulu besar sudutnya. Dia sama apa tidak. Nah, kita akan mencari besar sudut C. Nah, dengan rumus yaitu sama dengan 180 derajat dikurang sudut A ditambah sudut B. Nah, sudut A tadi yaitu didapat dari soal dari gambar tadi yaitu 48 derajat ditambah sudut B itu 150 derajat. Nah, sehingga kita operasikan atau kita jumlahkan yaitu dapatlah sudut C yaitu 42 derajat. Kemudian sudut F juga sama dengan cara yang sama. Sehingga sudut C dan sudut E ini besar sudutnya yang sama, yaitu 42 derajat. Kemudian pada segitiga siku-siku ABC berlaku perbandingan trigonometri sebagai berikut. Nah, yaitu sin 48 derajat sama dengan BC banding AC untuk persamaan 1. Nah, untuk persamaan kedua yaitu cos 48 derajat sama dengan AB banding AC untuk persamaan kedua. Untuk persamaan ketiga yaitu tan 48 derajat sama dengan BC banding AB. Kemudian juga pada segitiga DEF berlaku perbandingan trigonometri sebagai berikut. Nah, sin 48 derajat itu sama dengan sisi EF banding sisi DF untuk persamaan keempat. Kemudian cos 48 derajat sama dengan sisi DE banding dengan sisi DF. Nah, untuk persamaan yang keenam yaitu tan 48 derajat sama dengan sisi EF banding dengan sisi DE. Nah, dari persamaan tersebut, persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh sisi BC banding sisi AC itu sama dengan sisi DF banding sisi DF. EF banding sisi DF. Nah, maka yaitu BC bersesuaian dengan EF sama dengan AC banding DF. Nah, kemudian dari persamaan tersebut juga diperoleh AB banding AC sama dengan DE banding DF. Maka AB banding DE dan AC banding DF. Nah, diperoleh persamaan ke-8. Kemudian dari persamaan 3 dan 6 tadi diperoleh sisi BC banding sisi AB itu sama dengan sisi EF banding DE, maka sisi BC itu banding EF sama dengan sisi AB banding DE. Nah, dari persamaan 7, 8, dan 9 maka diperolehlah sisi AB banding sisi DE sama dengan sisi BC banding sisi EF
kemudian sisi AC sama dengan banding sisi DE. Nah, dari persamaan tersebut kita dapat simpulkan dari perhitungan tersebut diperoleh hasil. Nah, yang pertama yaitu rasio sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Nah, tadi sudah dikatakan di awal itu mana dikatakan sebangunan, yaitu pertama rasionya harus sama besar. Nah, dari perhitungan tadi kita dapat sisi AB banding sisi DE sama dengan sisi BC banding sisi EF sama dengan AC banding DF. Nah, maka rasio sisi-sisinya bersesuaian sama besar. Nah, kemudian syarat yang kedua yaitu ada sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sudut A itu sama besar dengan sudut D yaitu 48 derajat, kemudian sudut B sama dengan sudut E yaitu sebesar 90 derajat. Kemudian sudut D sama dengan sudut F. Nah, yaitu sama dengan 40 derajat. Nah, sehingga dapat dikatakan segitiga ABC dan segitiga DEF tadi itu sebangun. Kan dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DEF. Nah, jadi yang dikatakan dengan kesebangunan sudut-sudut yaitu jika dua sudut dari segitiga pertama sama besar dengan dua sudut dari segitiga kedua, maka segitiga tersebut dikatakan sebangun. Kita bisa perhatikan gambar di samping. Nah, di sini ada gambar bayangan yang mana bayangan ini membentuk segitiga. Nah, dari dua gambar ini yaitu kita bisa lihat besar sudutnya yaitu sama, kedua sudutnya yaitu sudut bayang pertama, sudut pada bayangan pertama dan bayangan kedua ya. Nah, jadi pada gambar di samping ini bisa dikatakan kesebangunan sudut-sudut. Kesebangunan segitiga sudut-sudut. Nah, contoh, perhatikan gambar di samping. Nah, apakah segitiga PQR itu sebangun dengan segitiga KLM? Nah, untuk itu, jawabnya, tadi kan dua segitiga dikatakan sebangun jika diketahui dua sudut dari segitiga pertama sama besar dengan dua sudut dari segitiga kedua. Nah, dari gambar tersebut, kita bisa peroleh bahwa sudut dari Q ini bersesuaian atau sama dengan sudut L, yaitu sama dengan yaitu bernilai 91 derajat. Kemudian sudut R ini sudut R sama besarnya dengan sudut M yaitu 46 derajat. Nah, jadi kesimpulannya segitiga PQR itu sebangun dengan segitiga KLM yaitu kesebangunan sudut-sudut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.